Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Selamat beribadah bagi kita. Puji Tuhan karena Tuhan memperkenankan kita untuk memuji dan mendengar sabda-Nya. Mari saudaraku, kita mempersiapkan diri bertemu dengan Tuhan dan beribadah kepada-Nya. Alangkah indahnya jika kita secara bersama-sama dengan sabda Tuhan yang berbunyi, "Datanglah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan melegakan engkau." Marilah kita sembah Dia dan ungkapkan semua pergumulan kita kepada Tuhan, sebab Tuhan itu hanya sejauh dua. Tuhan berjanji akan menyertai kita semua selama kita hidup dalam rumah-Nya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, dalam Yesus Kristus menebus dosa kami, layakkanlah kami untuk menyembah-Mu melalui ibadah kami saat ini. Bimbinglah kami ya Roh Kudus untuk memuji-Mu dan memahami firman-Mu. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat Gembala. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita angkat pujian dari buku nyanyian Hatai nomor 867 ayat 1 dan 2. Oh
kasihanilah aku dan jawablah aku. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Marilah kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, gunung batuku aku berseru. Dengarkanlah suara permohonan kami. Apabila kami berteriak kepadamu, minta tolong dan teguhkanlah iman kami. Sebab hanya Tuhanlah kekuatan kami dan perisai kami. Kepadamulah hati kami percaya. Amin. Kemuliaan bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita mendengar firman Tuhan, pengganti hukum Taurat dari Yeremia pasal 33 ayat 3. Demikianlah firman Tuhan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kita ketahui. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan firman. Amin. Kita puji Tuhan dengan lagu Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Doa pengakuan dosa dan janji pengampunan. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami datang di hadapan-Mu yang kudus. Sebenarnya kami tidak layak menghadap tahta-Mu yang kudus, sebab hidup kami ini penuh dengan dosa. Betapa seringnya kami melupakan Tuhan, tidak memberi waktu untuk berdoa dan memuji Tuhan. Kami hanya sibuk untuk kehidupan dunia ini saja. Tuhan, kasihanilah kami. Kami lebih sering memenuhi dengan segala bentuk kejahatan. Ketika doa dan harapan kami tidak terjawab, kami putus asa dan cenderung menghakimi Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah kami karena kasih setiamu. Dengarlah janji-Nya yang mengampuni dosa kita. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian dari buku nyanyian Hagai nomor 165 ayat 3 dan ayat 4.
ayat 8. Kita membaca secara responsoria. Beginilah firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut kepada Allah dan tidak menghormati seorang guru. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian dia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." kata Tuhan, "Janganlah apa yang dikatakan hakim yang lain itu." Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Kita angkat pujian dari buku nyanyian HKI nomor 249 ayat 5 dan ayat 6. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 453 ayat 1 dan ayat 3.
sejahteralah Bapa yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu untuk memahami firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Salam sehat dan salam progate bagi kita semua, Bapak Ibu. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Tawarik 17, dimulai dari ayat 16 hingga ayat 27. Demikian firman Tuhan. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan, kita nyanyikan firman-Mu menjadi terang.
Minggu Rogate ini ditempatkan 4 minggu sesudah perayaan Paskah dan 3 hari sebelum atau menjelang kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Dalam kalender gereja, sekitar abad ke-5, gereja-gereja membuat perayaan Rogate ini selama 3 hari menjelang perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, di mana umat Kristen membuat perayaan dengan berdoa dan berpuasa untuk mensyukuri kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, untuk mempersiapkan tempat bagi orang-orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kata Rogate berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata rogare yang artinya meminta. Rogate artinya berdoa, berkomunikasi, berbicara dengan Tuhan. Martaniam makatai dohok debata. Tetapi perlu kita pahami satu hal Bapak Ibu, bahwa kita berdoa kepada Tuhan bukanlah karena inisiatif kita sendiri, tetapi sebelum berdoa Tuhan sudah berfirman, Tuhan sudah memberkati kita di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, doa yang kita sampaikan adalah merupakan respons kita kepada Tuhan yang berisikan ucapan syukur atas semua kebaikan Tuhan yang Tuhan anugerahkan memberkati kehidupan kita. Di mana orang percaya boleh berbicara dengan Tuhan, yaitu Tuhan Maha Pencipta. Bahkan orang-orang percaya merasakan bahwa doa itu merupakan napas kehidupan, yang artinya tidak bisa tidak, tetapi harus. Doa itu menyatakan bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Sebagaimana doa itu merupakan napas orang beriman, jadi kualitas dan kuantitas doa kita menunjukkan seberapa dalam, seberapa dekatnya hubungan kita dengan Tuhan. Jadi mengucap syukur bukanlah rangkaian kata-kata yang indah. Mauliake itu artinya nungauli ate-ateku. Artinya keluar dari hati yang terdalam dan tulus. Dan mengucap syukur itu bukan hanya sekedar memberi persembahan, tetapi mengucap syukur itu bagaikan gaya hidup dalam hidup orang percaya. Mengucap syukur itu nyata dalam perubahan hidup, semakin kudus, semakin hidup benar, semakin memuliakan Tuhan, semakin menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu, ketika cita-cita tidak tercapai, mimpi tidak tergapai, usaha gagal, keinginan kita dihalangi, apa reaksi kita? Kita kecewa? Kita merasa galau? Atau ada yang merasa pasrah aja? Apa mau dikata? Terima aja. Apa yang menjadi reaksi kita ketika Tuhan tidak memberi apa yang kita minta? Bagaimana perasaan kita ketika Tuhan mengatakan tidak untuk doa kita? Apakah kita marah pada Tuhan? Apakah kita kecewa pada Tuhan? Apakah kita bersungut-sungut, bahkan mendeleh tidak mau lagi berdoa dan memuji Tuhan?
menjawab doa-doa kita, tetapi sesuai dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita. Ada 3 cara bagaimana Tuhan menjawab doa kita. Yang pertama, Tuhan mengatakan ya dan memberi apa yang kita minta. Tetapi perlu kita tahu bahwa Tuhan menjawab doa kita sesuai dengan kebutuhan kita, bukan sesuai dengan keinginan kita. Yang kedua, Bapak Ibu, Tuhan mengatakan tidak, tetapi memberi kita yang lebih baik. Yang ketiga, Tuhan menjawab kita dengan mengatakan tunggu. Karena di dalam kita menunggu jawaban Tuhan, Tuhan mau mendidik kita supaya kita selalu hidup di dalam pengharapan. Artinya jangan ketika kita butuh aja baru datang kepada Tuhan. Tetapi ketika hidup kita nyaman-nyaman aja, kita tidak peduli dengan berdoa dan datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, mari kita belajar dari pribadi Daud. Raja Daud adalah seorang raja yang dipilih oleh Tuhan secara langsung melalui Nabi Samuel. Dan ketika pemilihan Daud, Tuhan mengingatkan Nabi Samuel supaya jangan melihat rupa, karena Tuhan melihat hati. Bapak Ibu, khotbah kita ini adalah doa pujian syukur Raja Daud. Ketika Daud menyadari kesuksesannya oleh karena kasih Tuhan, Daud berhasil memusatkan pemerintahan Israel di Yerusalem. Daud juga berhasil duduk di istana yang dibangunnya. Dia berpikir sementara tabut perjanjian Tuhan masih ditempatkan di satu tenda di tabernakel di Gibeon. Karena itu, dengan niat yang sangat baik dia memohon kepada Tuhan melalui Nabi Nathan supaya Tuhan mengizinkannya untuk membangun bait Allah. Tapi kenyataannya, Bapak Ibu, apa jawaban Tuhan? Tuhan tidak mengizinkan. Tuhan menolak rencana Daud. Bapak Ibu, kerinduan dan niat baik kita sering tidak selalu baik menurut Tuhan. Kerinduan dan niat baik kita tidak selalu baik di mata Tuhan. Sekalipun Daud memiliki persiapan yang sudah matang, ada sumber daya, tenaga, kuasa untuk melakukan apa yang dia inginkan untuk Tuhan. Dan dengan penuh semangat, dia memohon kepada Tuhan untuk membangun bait Allah. Tetapi Tuhan katakan tidak. Bukan Daud yang membangun rumah untuk Tuhan, tetapi keturunannya kelak, yaitu Salomo anaknya. Bapak Ibu, apa reaksi Raja Daud pada saat penolakan itu? Apakah Daud harus marah? Kecewa? Apakah Daud harus memaksakan kehendaknya kepada Tuhan? Tidak. Malah sebaliknya. Daud sadar bahwa penolakan Tuhan itu adalah didikan kepada dia. Bahwa penolakan Tuhan itu adalah menyadarkan Daud siapa dia di hadapan Tuhan. Karena itu dia langsung pergi menghadap Tuhan. Dia langsung turun dari istana untuk menghadap Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa bersyukur kepada Tuhan. Daud sujud di hadapan Tuhan dengan mengatakan, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah keluargaku?
Daud mengenal dirinya dan merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Pada saat itulah Daud semakin memahami ada rencana Tuhan yang terindah melalui keturunannya. Dan pada saat itulah Daud semakin memahami ada prioritas Tuhan yang harus diaminkan oleh Daud dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semakin kita mengenal diri kita di hadapan Tuhan, kita akan semakin menempatkan otoritas Allah atas hidup kita. Alai maol do pehita manadda dirita, maol do pehita manadda hagaliutta. Kita lebih cepat menuding dan mengenal kelemahan orang lain. Saudaraku, dalam hidup kita, tanpa kita sadari, seringnya kita prioritaskan hanya menggapai impian hidup, bukan melihat apa kehendak Tuhan lewat hidup kita. Sehingga ketika impian kita tidak tercapai, ketika impian kita tidak terkabul, kita menjadi putus asa dan bahkan menyalahkan Tuhan. Tetapi Daud dengan doa bisa memahami dan menerima bahwa rencana Tuhan jauh lebih prioritas dibanding daripada impian hidupnya. Walaupun niat baiknya tulus buat Tuhan. Bapak Ibu, mampukah kita atau maukah kita mengorbankan impian kita demi memprioritaskan rencana Tuhan? Dalam khotbah ini Daud juga memohon dengan sungguh-sungguh supaya rencana Tuhan layak terjadi atas keluarga dan keturunannya. Daud juga berdoa supaya keturunannya menjadi keturunan yang selalu memuliakan Tuhan sampai selama-lamanya. Dan janji berkat Tuhan atas keturunan Daud bahwa kerajaan tidak akan putus-putusnya dari keturunan Daud. Dan itu terbukti, saudaraku, dari keturunan Daudlah lahir Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kita. Makanya Yesus disebut anak Daud. Bapak Ibu, semua kita pasti merindukan supaya berkat Tuhan selalu mengalir dalam keluarga kita. Tetapi bagaimana supaya keluarga kita selalu hidup berrogatif? Tasukung maju dirinta amangenang selama wabah COVID-19 siktong doham wamang sebagai imam na manguluhon ibadah di Jebut TV. Banyak kaum bapak tidak berani untuk berdoa, bahkan tidak mau untuk berdoa, tidak mampu sebagai imam bagi keluarga. Tentunya tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna. Sama seperti Daud juga berdosa. Yang ada adalah suami yang mau berubah, menjadi teladan dan menjadi imam bagi keluarga. Seorang ayah yang mau berjuang dan tidak gampang untuk menyerah demi kebahagiaan keluarga. Juga menjadi ibu yang selalu bersyukur. Malau maka sabepon pasu-pasu di debatan. Bijak memanage keuangan rumah tangganya. Malau membagi-bagi nautiki. Malau mengalompa mengolah nautiki asa taruli sedih pagi sedih bagasna. Ada anak yang takut akan Tuhan yang selalu menghormati orang tuanya. Berkat Tuhan akan selalu mengalir dalam keluarga itu. Bapak Ibu, di mana ada ayah, ibu dan anak yang selalu bersatu, melipat tangan untuk sama-sama berdoa kepada Tuhan dan mengucap syukur, maka kuasa doanya akan luar biasa. Bapak Ibu, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi penundaan, bahkan kegagalan, fokuslah kepada Tuhan. Prioritaskanlah Tuhan.
andalkanlah Tuhan. Kerjakan yang kau doakan, dan doakanlah yang kau kerjakan. Ada yang menjadi bagian kita, dan ada yang menjadi bagian Tuhan. Tuhan pasti menjawab doa kita, tetapi sesuai dengan waktu Tuhan, sesuai dengan standar Tuhan. Waktu dan standar Tuhan yang terbaik untuk menjawab doa kita. Mari hidup berrogatif. Amin. Kita nyanyikan firman-Mu berkati. Lewat ibadah kami pada siang hari ini. Di Minggu Rogatif ini, Engkau mengingatkan kami lewat firman-Mu, supaya kami hidup di dalam doa. Biarlah setiap detak jantung kami menjadi hidup yang bersyukur kepada-Mu. Ketika kami menghadapi pergumulan hidup, menghadapi kegagalan, menghadapi krisis ekonomi, menghadapi penyakit, menghadapi masalah keluarga, masalah anak-anak, ingatkan kami mengandalkan Tuhan. Biarlah hanya otoritas Tuhan bekerja dalam hidup kami. Bapa di dalam surga, kami merindukan keluarga kami, anak-anak kami menjadi anak-anak yang selalu memuliakan Tuhan. Dan kami merindukan Tuhan, supaya keluarga kami menjadi keluarga yang memiliki berkat-Mu. Biarlah Tuhan, pengasihan-Mu, berkat-Mu, dan firman-Mu menjadi penuntun hidup kami. Sehingga setiap saat, di atas segala kondisi yang ada, kami mampu untuk hidup berrogatif. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita angkat pujian kepada Tuhan, kita bernyanyi, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Oleh perkataan-Mu
kami kalau masih ada yang belum tercantum ataupun tertulis, bisa kita lihat warta gereja kita pada minggu depan. Demikian warta gereja, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Pada saat ini kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan juga sapaan-Mu kepada kami, sehingga kami Tuhan dapat beribadah, memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Pada saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati Tuhan firman-Mu, jadikanlah suluk dan pedoman bagi kami berkeluarga, berjemaat dan juga bermasyarakat. Berkati juga hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berkati di dalam keluarganya, berkati juga di dalam pelayanannya. Kami telah membaca warta gereja kami dalam 1 minggu. Bagi jemaat-Mu yang berulang tahun, Tuhanlah selalu menyertai mereka, terutama Tuhan di usia baru yang Tuhan berikan. Sertai mereka Tuhan, agar mereka senantiasa dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Demikian juga Tuhan jemaat-Mu yang memberikan ucapan syukur maupun perpuluhan, yaitu dari keluarga NN. Mereka sehat-sehat semua dari sektor Temuan Timur, dan juga dari keluarga NN Engkau berikan umur yang ke-54 pada tanggal 8 Mei 2020 dari sektor Lapangan Bulapawa 2, dan juga bagi keluarga Habur Sihoming ulang tahun yang ke-55 pada tanggal 3 Mei 2020 dari sektor BP Naui. Juga anak kami Brando Simurat, Alfon Simurat dan Feli Simurat, supaya Tuhan tetap menyertai mereka, menjagai mereka Tuhan. Jangan biarkan mereka selalu khawatir di dalam kehidupannya. Juga dari keluarga B Utaurung Boru Silalahi, karena Engkau selalu memberikan kesehatan. Juga dari keluarga M Pardede Boru Sianturi, Engkau juga menyertai mereka, terutama Tuhan Ulaun Paksa Rumah Tuhan, orang tua mereka berjalan dengan baik. Juga dari keluarga NN Engkau selalu memberikan kesehatan, dan juga dari keluarga NN dari sektor Marihat Lambo. Semuanya ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, supaya Tuhan tetap menyertai mereka. Tuhan selalu memberikan umur panjang, umur yang terberkati. Terimalah segala persembahan mereka. Berkatilah segala ucapan syukur mereka, agar sukacita mereka semakin bertambah-tambah memuji dan memuliakan nama-Mu. Secara khusus Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami ini. Engkau memberkati pemerintah kami. Engkau menunjukkan kuasa-Mu nyata di tengah-tengah pemimpin yang memimpin bangsa dan negara kami ini. Dan Engkau juga Tuhan memberi kedamaian dan keamanan kepada bangsa dan negara kami ini. Kiranya campur tangan Tuhan pasti akan membawa kedamaian dan kebahagiaan untuk kami semua. Kami tidak lupa Tuhan berdoa buat orang-orang yang sudah terkena virus corona COVID-19 yang sedang dirawat di rumah sakit maupun di rumah masing-masing, dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhanlah yang menyembuhkan penyakit mereka dengan tangan-Mu yang penuh kuasa. Kuatkan mereka Tuhan, kuatkan keluarganya. Demikian juga para dokter dan juga medis Tuhan, perawat semuanya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kuatkan mereka Tuhan, berikan semangat yang luar biasa yang daripada Tuhan.
agar mereka dapat berbuat lebih yang baik kepada pasien yang sudah terkena COVID, virus corona yang melanda orang-orang yang sedang dirawat di rumah sakit. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini dan kembali ke rumah kami masing-masing. Tetapi kami masih mengharapkan penyertaan Tuhan tetap di dalam kehidupan kami. Kami manusia lemah yang tidak luput dari segala dosa dan kesalahan. Ampunkan kami Tuhan, agar kami layak disebut anak-anak. Terimalah doa kami ini ya Bapa, yang kami sampaikan dalam Putra-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan dengan nyanyian jujur doa. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima daripada-Mu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan kami. Ajarlah kami mempergunakannya untuk menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin.
marilah kita bersama-sama berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.